Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga dalam kondisi baik-baik saja, tetap semangat. Baik, pada pertemuan ini Bapak akan membahas mengenai sistem sinyal dan instrumentasi sepeda motor. Adapun pada materi ini, harapan yang akan kita capai nanti setelah menyelesaikan pembelajaran ini, pertama diharapkan siswa mampu menjelaskan fungsi, komponen, dan cara kerja sistem instrumen dan sinyal. Selanjutnya juga siswa diharapkan bisa mendiagnosa kerusakan pada sistem instrumen dan sinyal, kemudian melakukan proses perawatan dan implementasi dan sinyal. Siswa mampu melakukan perawatan sistem instrumen dan sinyal sepeda motor tanpa melakukan kerusakan pada komponen lainnya. Kemudian selanjutnya sistem sinyal dan instrumentasi ini adalah membahas mengenai peralatan atau komponen yang ada pada sepeda motor, karena selain digunakan untuk pengendara, sepeda motor juga harus dilengkapi dengan instrumen lainnya. Pertama, misalnya ketika kita berkendara pada malam hari, maka untuk itu sepeda motor diperlukan komponen tambahan berupa alat penerangan. Selanjutnya, untuk keamanan ketika kita berkendara menggunakan sepeda motor, terutama di jalan raya, itu diperlukan juga kode atau tanda untuk pengendara lain tentang maksud dan arah kita ketika menjalani kendaraan, apakah mau belok atau mau memotong. Nah, untuk itu kita perlu memberi sinyal kepada pengendara lain dalam bentuk klakson atau cahaya lampu, dan hal ini akan menjadi pedoman bagi pengendara lain kemana arah tujuan kita dalam kendaraan. Maka untuk itu perlu dipahami cara menggunakan dan bagaimana cara kerja dari sistem sinyal yang ada pada sepeda motor. Nah, kalau kita lihat, setelah kita kelompokkan, sistem sinyal yang ada sepeda motor itu sebenarnya ada 4 ya. Yang pertama itu adalah cahaya lampu rem ya, ini yang terletak di bagian belakang, dan ini fungsinya untuk memberi tanda kepada sepeda motor di belakang kita bahwa kendaraan yang kita bawa itu dalam kondisi akan melakukan pengereman, baik itu melambat atau berhenti, sehingga pengendara belakang bisa hati-hati. Dan selanjutnya ada juga lampu sen, ini juga berupa sistem sinyal untuk kendaraan lain, bahwa dengan sinyal ini mereka memahami apakah kita akan berbelok ke kiri atau ke kanan. Selanjutnya ada juga klakson ya. Ini sinyal atau kode yang kita berikan kepada orang sekitar kita untuk berhati-hati karena kita sedang melewati jalan tersebut, maka kita gunakan klakson. Yang terakhir ada lampu blitz atau lampu dim. Nah, lampu ini sebenarnya adalah lampu jarak jauh, lampu kepala jarak jauh. Ini biasanya digunakan pada malam hari, dan ini tidak pada semua kendaraan ada. Dan ini gunanya pengganti klakson. Jadi kalau pada malam hari karena suasananya gelap, itu cahaya lebih cepat dipahami orang daripada klakson. Jadi dengan cara memberi sentakan cahaya, ngedim, maka orang tahu bahwa kita minta diperhatikan, dan ini biasanya kita gunakan untuk memotong atau memberi aba-aba kepada kendaraan yang ada di depan kita. Kemudian, nah kalau kita kelompokkan sistem sinyal yang ada sepeda motor itu ada 2, ada yang dalam bentuk cahaya, ada juga dalam bentuk suara. Nah, dari kita konsep tadi bahwa yang menggunakan cahaya atau bola lampu, pertama itu dari sinyal pengereman, lampu rem, kemudian lampu sen ya, selanjutnya lampu dim. Nah, ini menggunakan cahaya sebagai penandanya. Kemudian ada juga yang menggunakan suara, yaitu klakson. Nah, 4 komponen inilah yang biasa kita gunakan di sepeda motor untuk memberi kode atau sinyal pada kendaraan lain atau
pada pengguna jalan raya lainnya. Nah, di sini bisa kita lihat kondisi perjalanan. Jadi sinyal berfungsi adalah sebagai sarana komunikasi pengendara sepeda motor dengan pengguna sepeda motor lainnya. Itulah fungsi sinyal yang ada, sistem sinyal yang ada di sepeda motor untuk komunikasi kita pada kendaraan lain. Kemudian ini rangkaian yang harus kita pahami sebagai mekanik sepeda motor, bahwa sistem rem itu bekerja itu berdasarkan arus dari baterai. Jadi arus dari baterai, jadi ini alurnya, arus dari aki itu nanti akan disambungkan ke sekring sebagai alat pengaman, kemudian kunci kontak ya sebagai penghubung. Selanjutnya pada sepeda motor itu ada switch remnya 2, depan dan belakang, dan ini posisinya di handle rem. Ini terdapat pada sepeda motor matic biasanya. Jadi biasanya kalau kita ketika akan mengerem depan, ini ada switchnya, kemudian di belakang yang rem belakang sebelah kanan switchnya. Nanti salah satu yang ditekan, maka nanti arus akan mengalir menuju bola lampu. Ini api. Setelah bola lampu nanti, maka ketika ini terhubung dengan bodi, dengan ground, maka hiduplah bola lampu itu. Nah, ketika ini nanti salah satunya terlepas, semuanya terlepas, maka lampunya mati. Nah, kondisi sekarang ini mati karena kunci kontak belum kita on-kan, kemudian switch rem tidak dalam kondisi terhubung. Dan nanti dia akan hidup begitu kunci kontak terhubung, maka salah satu rem, baik rem depan atau rem belakang yang kita tekan, otomatis cahaya lampu di belakang, lampu remnya akan menyala. Nah, inilah prinsip kerja dari sistem rem, lampu rem maksudnya. Nah, selanjutnya ini cara kerja dari sistem lampu sen yang ada sepeda motor. Jadi bisa kita lihat di gambar di bawah ini bahwa komponennya bersama ya. Jadi kalau dia menggunakan baterai untuk kelistrikannya, setelah baterai itu ada sekring, kemudian ada kunci kontak. Nah, ciri khas utama pada lampu sen karena dia hidupnya berkedip itu menggunakan komponen yang namanya flasher ya. Dan flasher ini berfungsi untuk mengedipkan lampu sen. Nah, nanti dari flasher pengedip itu masuk ke saklar. Saklar ini nanti kita gerakkan apakah kita mau belok kiri atau belok kanan. Ini nanti fungsinya saklar untuk menentukan ke mana kita akan berbelok. Selanjutnya dari saklar nanti arus itu akan diteruskan ke sen depan dan sen belakang ya. Kemudian dia akan menyala. Kemudian biasanya di sebagian kendaraan itu ada lampu indikator yang ada di dekat meteran. Ini sebagai penanda bahwa lampu sen kita sudah menyala ya. Nah, inilah cara kerja dari sistem lampu sen sepeda motor. Kemudian yang terakhir, sistem klakson itu sama ya, cuma nanti bedanya ada saklar klakson yang terletak di handle tangan. Jadi ini biasanya kita tekan, dia akan terhubung sesuai dengan keperluan kita ketika berkendara. Jadi ini cukup sederhana rangkaiannya, ada baterai, masuk sekring, kemudian ada kunci kontak, kemudian ada saklar klakson, akan nanti terhubung otomatis klakson kita akan menyala. Mungkin demikian saja yang bisa Pak sampaikan. Jika ada pertanyaan atau permasalahan mungkin bisa diskusi, kita lihat WA group. Kemudian juga Pak harapkan jika ada kendala pada sepeda motor Ananda semua, baik berhubungan dengan klakson, lampu remnya, kemudian lampu sennya, silakan disampaikan biar kita diskusi bersama lalu kita lakukan perbaikannya. Demikian Pak sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.